Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Jumpa lagi di kelas virtual kita. Hari ini Ibu akan membahas tentang nilai ekstrim suatu fungsi. Ya, Ibu akan langsung masuk ke contoh soal. Nanti Ibu akan jelaskan step by step untuk menghitung nilai ekstrim fungsi. Oke, Ibu ambilkan dari soal di halaman 138 ya. Ibu tuliskan contohnya. Contoh soal. Tentukan nilai minimum fungsi berikut ya. Fungsinya misalkan fx sama dengan 2x min 4 sinus x pada interval 0 sampai pi ya. Oke, dalam radian ya. Oke, untuk langkah-langkahnya ya akan Ibu jelaskan langkah-langkah untuk menghitung nilai ekstrim fungsi. Oke, langkah yang pertama adalah menentukan turunan fungsi ya. Menentukan turunan fungsi. Ya, oke. Dari soal tersebut dengan fx sama dengan 2x min 4 sin x, maka turunan pertama ya, f aksen x-nya sama dengan 2x diturunkan menjadi 2, kemudian min 4 sin x kita turunkan menjadi min 4, sin itu turunannya adalah cos x. Ya, ini adalah turunannya. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik stasioner. Menentukan titik stasioner. Ya. Untuk menentukan titik stasioner, kemarin kita sudah belajar ya, yaitu dengan f aksen x sama dengan 0 ya. Oke, f aksen x sama dengan 0. Kita lihat f aksennya adalah 2 dikurangi 4 kosinus x sama dengan 0. Ini kita buat 2 kita bawa ke ruas kanan. Jadi min 4 kosinus x sama dengan 2 pindah ke ruas kanan jadi min 2. Maka dari sini kita temukan cos x sama dengan negatif 2 per negatif 4. Atau cos x sama dengan setengah. Ya, cos yang nilainya sama dengan setengah adalah cos berapa ya? Ingat ini di kuadran dari kuadran 1 sampai kuadran 2 ya. Cos yang sama dengan setengah itu di kuadran kalian ingat ya, Ibu tuliskan di sini. Oke, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Ini kita hanya dari 0 sampai pi. Di sini hanya 1 dan 2. Kemudian kalian ingat cos positif itu hanya di kuadran 1 ya. Oke, maka cos yang nilainya sama dengan setengah di kuadran 1 itu adalah cos ya 60 derajat. Cos 60 derajat. Maka di sini ya sesuai dengan persamaan cos kalian sudah belajar kan di kelas 11. Maka kalau ada cos x sama dengan cos 60, maka x sama dengan 60 derajat ya plus k kali 360 derajat. Ini k-nya berjalan. Kalau k sama dengan 0 kan di sini ketemunya 60 derajat. Kalau k sama dengan 1 nggak mungkin ya, karena 1 kali 360 ditambah 60 kan sudah lebih dari iya, pi, kayak gitu. Karena kita permintaannya hanya di pi. Berarti x yang memenuhi hanya 60 derajat. 60 derajat, karena ini dalam pi, kita bawa ke dalam pi. 60 derajat itu sama saja dengan pi 180 dibagi 3. Atau pi per 3. 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Ya, jadi x yang memenuhi adalah pi per 3.
Langkah selanjutnya setelah kita menentukan titik stasioner adalah kita cek ya, kita cek. Oke, kita cek 3 ya. Oke, 3 kita cek, mengecek jenis titik kritis. Ya. Oke, titik kritisnya ya. Kemudian kita lihat ya tadi ya tadi 60 derajat ya. Misal di sini adalah 60 derajat atau pi per 3. Kita akan cek di ruas kiri dan ruas kanan dari pi per 3. Oke, kita lihat ya. Kita lihat misal untuk kurang dari 60 derajat, misal kita akan ambil di sini titik 0 ya, yang mudah gitu ya. Kayak titik 0. 0 masukkan di turunannya ini. 2 dikurangi 4 kali cos 0. Cos 0 itu kan 1. 4 kali 1, 1. 2 dikurang 4, hasilnya negatif 2. Berarti di sini negatif. Terus kemudian kita cek di sini. Ambil misalkan di sini 90 misalkan ya. 90. 2 dikurangi 4 kali cos 90. Cos 90 adalah 0. 4 kali 0, 0. 2 dikurang 0, positif. Ketika di sini kalau ini kan F aksen ya. F aksen itu kan dia selain berhubungan dengan stasioner, dia berhubungan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kalau F aksennya kan berarti di sini F aksen itu kurang dari ya. Nah, kurang dari 0. Di sini F aksen X lebih dari 0. Kalau F aksen kurang dari 0 dia turun, kemudian ini naik. Setelah turun kemudian naik, maka ini dia titik ini ya, karena habis turun terus naik, maka ini dinamakan titik balik minimum atau ini adalah nilai minimumnya ya. Nilai minimumnya itu diperoleh dari ini saat titik sama dengan pi per 3 ya. Ini nanti dari pi per 3 akan memperoleh nilai minimum. Kemudian selanjutnya masukkan untuk mencari nilai minimumnya ya. Ya, yang keempat adalah masukkan ya, menentukan nilai minimum. Menentukan nilai ekstrimnya. Ya, nilai ekstrimnya dia bisa maksimum atau minimum gitu kan. Tapi karena di sini tadi adalah setelah turun kemudian naik, dia adalah nilai minimum. Berarti ini bukan nilai maksimum. Kita coret ya. Coret di sini. Ya, jadi minimum. Oke, setelah itu kita masukkan untuk menentukan nilai minimumnya, kita masukkannya bukan ke F aksen. Karena F aksen itu dia hanya untuk menentukan stasioner dan untuk menentukan dia naik turunnya. Namun, untuk menentukan nilai ekstrimnya, nilai maksimum atau minimumnya, kita kembalikan lagi ke soal yang ditanyakan adalah nilai minimum dari fungsinya. Maka masukkanlah Fx ya. Fx sama dengan 2x min 4 sin x ya. Untuk x sama dengan titik tadi, titik pi per 3. Oke, masukkan F sama dengan pi per 3. Oke. 2 kali pi per 3 dikurang 4 kali sin pi per 3. Oke. 2 kali pi per 3 adalah 2 pi per 3. Kemudian 4 kali sin, ini kan sama saja 60 derajat tadi ya, pi per 3. Sin 60 itu berapa? Iya, sin 60 adalah setengah akar 3. Atau ini bisa ditulis 2 pi per 3 min 4 dibagi 2 ini ya. Oke, bicara dengan ini. Ya, 4 dibagi 2 di sini adalah 2. Atau di sini 2 kali akar 3, nilainya sama dengan 2 akar 3. Iya. Ini adalah nilai minimumnya. Kok nilainya seperti ini? Iya, karena di sini dalam radian, kemudian masih dalam bentuk X-nya kan pi per 3, jadi masih ada seperti ini, nggak masalah.
Tapi nanti kalau misalkan kalian menemukan angka yang lebih mudah, hasilnya adalah bilangan bulat ya, itu akan lebih mudah. Oke, Ibu contohkan yang hasilnya bukan bilangan bulat, dan ini soal ada di halaman, di latihan soal kalian ya, di buku gitu. Di buku, di halaman 138, hanya saja kalau yang di sana yang ditanyakan adalah titik balik minimum, berarti dia punya X, Y. Kalau ini kan dia hanya Y-nya saja. X-nya siapa? X-nya adalah ini, Pi per 3. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kalau ditanyakan titik balik minimum, berarti tinggal ini, ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selalu semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.